Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video tutorial aplikasi dunia pendidikan. Kali ini kita akan mencoba melakukan penginstalan aplikasi rekap nilai secara otomatis bagi yang menggunakan iSpring. Sebelumnya, kawan-kawan harus memiliki aplikasi rekap otomatis tersebut. Bagi yang belum memiliki, silakan download terlebih dahulu di web kami. Silakan buka browser, ketik web kami Muhibbuddin 52, enter. Nah, ini ambil yang bagian pertama. Nah, silakan dicari yang judulnya aplikasi CBT iSpring New Generation Offline revisi 1. Nah, nanti di sini kawan-kawan bisa mendownload aplikasi rekap otomatis tersebut di bagian ini. Di sini klik aja. Nanti silahkan di-download di sini. Download. Oke, ini sedang mendownload ya. Oke, silakan kita cek tempat penyimpanannya. Nah, ini dia. Jangan lupa ini diekstrak terlebih dahulu. Kita klik ekstrak. Oke. Nah, ini setelah diekstrak, ini pasti ada folder dalam folder. Kita ambil adalah yang folder kedua, yaitu setelah kita klik folder ini, kita ambil lagi yang folder ini. Jadi inilah yang akan kita nanti copy ke SAM ya. Nah, kemudian pastikan terlebih dahulu kawan-kawan sudah menginstal aplikasi SAM-nya. Bagi yang belum memiliki aplikasi SAM, bisa di-download di web kami juga. Di sini di bagian software pilihan, kemudian ambil yang SAM 5 nya, SAM PHP 5 ini silahkan download nanti bagi yang belum memiliki aplikasi SAM. Kalau sudah memiliki aplikasi SAM dan sudah diinstal, maka file ini tadi dimasukkan ke dalam C. Jadi semua panduannya sudah kami rangkumkan sebenarnya di dalam ini ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat bagaimana cara menginstalnya. Nah, di sini pertama kita ikutin aja supaya nanti terarah. Pastikan sudah menginstal SAM dan sudah mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Jadi SAM-nya sudah diaktifkan dulu dahulu. Kita aktifkan dulu SAM-nya. Ini dia. Kita aktifkan Apache dan MySQL. Kita start. Kita klik start, ditandai dengan warna hijau. Kalau sudah, kita ikutin lagi. File yang tadi kita ekstrak, kita masukkan ke C SAM HDDoc. Jadi file ini tadi kita masukkan aja, kita copy ke C SAM HDDoc. Nah, di sini kita pastikan. Jika sudah, maka kita ikuti lagi langkahnya. Di sini sudah saya rangkumkan supaya jangan di sini kita ikuti langkahnya. Kemudian kita buka browser. Kita ketik localhost cbt admin. Kita sebagai admin. Jadi kita klik sini localhost cbt admin. Nah, ini tampilannya. Nah, ini tampilan awalnya. Kemudian kita lihat lagi langkahnya. Di sini localhost bisa digantikan dengan IP server. Jadi localhost ini hanya bisa diakses di komputer kita sendiri atau di komputer yang kita jadikan server. Kalau mau diakses
oleh orang lain atau oleh klien itu harus diganti dengan IP. Nah, yang ini localhost bisa kita ganti dengan IP server. Caranya kita harus memasang terlebih dahulu router di server ya. Jadi ini kalau kita di sini kita klik di bagian jaringan, kita klik open root dan internet setting, di bagian change adapter option. Nah, di sini routernya belum terhubung ke komputer ini, komputer yang tidak jadikan server, mesti silang. Maka kita masukkan dulu routernya atau access pointnya. Baik, ini artinya sudah terhubung. Nah, jika menggunakan laboratorium komputer, itu router bisa digantikan dengan kabel LAN yang ada di switch hub. Jadi tidak perlu menggunakan router. Saya sini menggunakan router. Artinya nanti bisa diakses melalui Android juga. Artinya klien juga. Artinya saya ingin menggunakan router, artinya nanti klien bisa juga menggunakan HP atau Android. Kalau udah kita atur IP address ini, kita klik Ethernet, kemudian klik Properties, kemudian kita klik Internet Protocol 4, kemudian di sini kita ketik IP servernya 192.168.0 dan 199, kita klik tab, kita klik OK. Oke, close. Nah, jika sudah, kita klik di browser, kita ganti dengan IP server 192.168.0.199. Kita klik enter. Oke, ini kita sudah menggunakan IP server, bukan lagi localhost. Artinya nanti ini bisa diakses oleh klien. Nah, jika sudah, kita ikuti petunjuk berikutnya. Di sini kita lebih dahulu kita buat database. Artinya database-nya bisa dibuat otomatis dari tombol ini. Kita tidak perlu membuat database melalui SAM. Jadi langsung kita klik di sini. Jadi kita klik buat database terlebih dahulu. Kita klik di sini, klik, kemudian kita klik OK. Nah, password database-nya ada di atas ya. Di sini ini dia passwordnya. Kita copy aja dulu. Kita copy, kemudian saya pastikan di sini. Tampilkan. Nah, ini dia password database-nya. Dan kita klik buat. Oke, berhasil. Terus kita hapus saja. Nah, sekarang database-nya sudah terbuat di SAM tadi. Nah, database-nya sudah terbuat di SAM. Kemudian kita ikuti lagi. Di sini langkah berikutnya itu adalah kita masukkan user dan passwordnya. User dan passwordnya ada juga di atas. Saya buat di sini. User untuk admin, passwordnya admin 12345. Nanti ini usernya itu bisa diganti setelah kita memasukkan user yang ini. Oke, kita masukkan usernya admin, kemudian passwordnya admin 12345. Oke, kalau udah kita klik masuk. Oke, selamat datang. Oke, klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi ini. Jika kawan-kawan mau menggantikan user tadi, silakan klik di data utama, kemudian klik bagian diganti akun. Nah, silakan dimasukkan menggantikan user dengan password jika ingin digantikan. Kalau di sini saya tidak menggantikannya ya. Saya klik kembali lagi. Kemudian kita ikuti lagi langkah yang berikutnya. Di sini langkah berikutnya adalah silakan ganti data utama. Jadi jika mau ganti data utama ini, silakan diganti logo misalkan, kemudian latar aplikasinya, kemudian nama sekolahnya. Nah, tapi di sini disarankan jika ingin menggantikan yang berbentuk gambar di sini, maka gunakan Mozilla. Karena waktu kami mencoba menggunakan browser Chrome, di sini tidak tergantikan sebelum browsernya dilakukan hapus historis. Kita coba ya, kita coba melalui Chrome ini. Saya klik dulu, saya ganti logo. Misalkan saya ganti logo dengan logo Aceh ya, logo provinsi Aceh. Kemudian ini kita klik ubah. Oke. Nah, di sini belum berhasil lah.
belum tampil perubahannya, tapi kalau salah nanti kita lakukan hapus stories. Kemudian saya klik latarnya, saya juga mau ganti latarnya. Saya mau ganti latar, misalkan dengan latar ini ya, misalkan. Oke, sekarang kita klik ubah. Oke. Nah, supaya terjadi perubahan ini, kita harus melakukan hapus stories browsernya terlebih dulu karena kita gunakan Chrome. Tapi jika menggunakan Mozilla dia otomatis. Tapi di sini kita gunakan Chrome, maka saya lakukan hapus stories. Klik stories, clear, hapus clear data. Oke, jika sudah, saya klik ini refresh. Oke, kembali ke halaman dasar admin. Nah, ini sudah berganti ya. Jadi background sudah berganti. Admin 1 2 3 4 5. Oke, saya klik masuk. Saya kembali ke menu utama. Nah, ini sudah berganti. Jadi itu cara supaya ini tampil apa yang kita ganti tadi. Nah, kemudian ganti nama sekolah saya gak gantikan, silakan gantikan nama sekolah di sini, saya tidak menggantikannya. Nah, kemudian kita ikuti lagi langkah berikutnya. Silakan input data kelas, data mapel, dan peserta. Jadi untuk data kelas kita masuk ke data kelas. Nah, untuk data kelas bisa ditambah secara satu persatu atau ditambah secara kolektif. Di sini kita mau kolektif, kita gunakan template. Jadi caranya kita ambil dulu template daripada kelas ini, ada juga di saya masukkan ke dalam aplikasi rekap tersebut. Kita klik di bagian tadi di C CBT, kemudian di panduan. Bagian panduan, di sini ada template. Ada template kelas, template mapel, dan template peserta. Kita buka dulu. Nah, di template kelas ini ada nomor dan ada nama kelas. Jadi silakan kawan-kawan mengisi kelas-kelas yang digunakan untuk ujian atau untuk tes. Jadi silakan masukkan nama kelas di sini. Jika sudah, maka saya masukkan di sini tadi. Kita gunakan template aja supaya cepat ya. Kalau kita gunakan kelas agak lama. Kalau kita gunakan yang ini agak lama, kita lakukan masuk persatu persatu. Saya gunakan template aja. Kita klik tambah kelas, kemudian saya pilih file, saya ambil tadi di C sum, kemudian di htdoc, di cbt, kemudian di panduan, kemudian ambil di kelas, template kelas, kemudian klik import. Oke, berhasil. Nah, ini kelasnya sudah terbentuk ya. Kemudian kita masuk ke mapel ujian, sama mapel ujian. Jadi kita tidak gunakan tambah manual atau tambah satu persatu, kita gunakan template juga. Caranya sama, klik tambah mapel, kita pilih, kita ambil template mapel. Oke, kita klik import. Oke, ini mapelnya. Kemudian kita klik di daftar peserta ujian atau daftar peserta tes. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah di bagian foto. Di sini jika tidak ada foto, itu dimasukkan namanya foto.jpg. Tapi nanti jika sudah ada foto, itu dimasukkan nama file fotonya ya, di file foto, dan foto yang sudah dimasukkan di bagian aset gambar. Di sini dimasukkan file fotonya jika sudah ada foto. Tapi jika tidak ada foto, maka nama filenya di sini adalah foto.jpg. Baik, kalau sudah kita import dulu. Kita klik import, kemudian pilih, kemudian kita ambil peserta, kemudian kita klik import. Oke. Nah, ini dia daftar pesertanya. Nah, jika sudah, kita ikuti lagi langkah berikutnya. Nah, berarti tahap untuk server ini sudah selesai. Sekarang kita bagian daripada pengaturan publish iSpring. Nah, jika kawan-kawan sudah memiliki aplikasi iSpring,
Maka ada 3 hal yang wajib kawan-kawan lakukan. Nah, jika belum ada aplikasi iSpring-nya, silahkan kawan-kawan download dulu aplikasi iSpring-nya, masukkan soalnya. Kemudian jika belum memiliki aplikasinya, bisa juga di-download lagi di bagian software pilihan ini. Kemudian ambil di bagian iSpring-nya, tergantung berapa bit komputernya. Kalau 64 bit silahkan download ini, kalau ada 32 bit silahkan download yang ini. Nah, kemudian kalau sudah ada aplikasi iSpring-nya, kita kembali ya. Kalau sudah aplikasi iSpring-nya, ini yang wajib diatur di bagian sebelum publish iSpring tersebut. Ada 3 hal. Yang pertama bagian variabel, kemudian bagian quiz result, kemudian di bagian send to quiz to server. Sebenarnya ada template iSpring yang telah kami sediakan, silahkan gunakan. Jika ingin tidak mengatur ini lagi, di bagian tadi ada bagian panduan, kemudian bagian template soal iSpring. Nah, di sini kami sudah gunakan template-nya. Nanti ini silahkan dipakai jika memang tidak lagi mau mengatur pengaturan yang 3 hal ini. Saya tampilkan dulu yang apa-apa yang perlu diatur jika sudah membuat soalnya di iSpring sendiri. Saya buka. Baik, nah 3 hal tersebut tadi adalah pertama bagian variabel. Bagian variabel ini wajib ada namanya nomor tes. Jadi di bagian variabel di sini, bagian variabel di user info form di sini, di user info form klik. Nah, sini harus ada nama variabelnya nomor tes. Karena hanya diperlukan satu variabel saja ditampilkan. Karena semua data nanti akan terinclude ke dalam database. Jadi kita hanya perlu nomor tes daripada peserta tersebut. Jadi variabel ini yang wajib ada. Kalau mau tambah silahkan tambah, tapi itu tidak akan mempengaruhi rekap data. Kita hanya perlu nomor tes untuk variabel user info form tersebut. Kemudian bagian quiz result. Di bagian quiz result di sini paling akhir, di sini quiz result. Di bagian pass dan bagian pilot itu wajib ada ketikan ini. Di sini kita pilih go to URL, kemudian ini diketik http://192 IP server tadi 192.168.0.19 itu juga dengan pilot. Tujuannya adalah ketika nanti peserta telah melaksanakan ujian, maka dia akan kembali ke halaman beranda ini. Kalau sudah, kita ke bagian terakhir, bagian pengaturan terakhir, yaitu bagian reporting send to quiz to server. Jadi bagian terakhir ini di bagian properties, kita klik properties, kemudian kita klik di bagian reporting. Nah, di sini kita ketik juga tadi http://192.168.0.19/cbt/admin/hasil.php. Inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya nilai masuk ke server, nilai masuk ke komputer yang dijadikan sebagai server. Jadi ini wajib dibuat. Kalau jika tidak, maka nilai tidak akan masuk ke komputer yang dijadikan sebagai server. Nah, jika 3 hal tadi sudah dibuat, silakan dipublish soal yang akan saya jadikan tes. Jika sudah, maka sebelumnya pastikan nama soal itu sudah diatur ya di bagian properties. Ini namanya harus dibuat sesuai dengan nama mapel. Nah, karena ini mapelnya umum, saya buat mapel umum. Saya buat dulu soal umum ya. Saya klik save, kemudian saya klik publish soal umum, dan saya klik publish. Oke, saya klik open. Nah, ini soal ini kita masukkan ke dalam database. Jadi sini kita klik di bagian soal template ini,
Kemudian saya copy ya. Kemudian saya masukkan ke dalam CBT, kemudian di dalam data soal. Di sini kita pastikan. Nah, di sini yang perlu diingat adalah kita akan membuat nama singkat dan unik. Jadi ini kita buat nama singkat dan unik. Ini soal ini. Dan tanpa spasi. Jadi misalkan uniknya misalnya ini soal tes saja ya. Saya buatkan tes. Jadi tes 1 misalkan. Jadi ini namanya yang akan nanti kita masukkan, yang ada nanti kita diatur ujian. Nah, jika sudah, kita ikuti lagi. Ini sudah kita masukkan ke dalam C tadi, SUM, htdoc, CBT, data soal. Kemudian nomor 3 ini di bagian hasil publish, di bagian index HTML kita jadikan sebagai index PHP. Ini bisa kita lewatkan sebenarnya. Sebenarnya ini hanya untuk melindungi soal jika soal itu bersifat rahasia dan bukan kita yang menjalankan soal tersebut. Jadi kita lewatkan nomor 3. Jadi ini sebenarnya bisa kita lewatkan. Nomor 3 bisa kita lewatkan. Dan tapi jika tetap melakukan nomor 3, kita bisa lakukan dengan cara kita klik bagian data soal, kita klik di bagian indeks ini, kita harus memasukkan script supaya soal ini aman. Di sini kita klik 2 kali, di sini bagian ini kita masukkan script. Scriptnya ada di bagian ini, di bagian CBT, di panduan, di template Spring, di coding login Maple. Nah, ini di copy aja, copy, kemudian pastekan di atas, paste. Nah, Pak. Jika sudah, kita klik simpan. Oke, kalau udah kita close. Nah, tadi di bagian data soal ini, indeks ini kita dengan tipenya menjadi PHP. Jadi ini kita ganti dengan PHP. Kita klik enter. Kita klik yes. Nah, kemudian di sini ada atur ujian. Jadi di bagian ini tadi kita klik atur ujian. Nah, ini. Kemudian pas kemudian kita lihat kelas berapa yang mau kita ujiankan. Misalkan saya mau ujian di kelas 1 IPA. Jadi ini kita klik ubah. Nah, ini kode mapelnya, jangan lupa kode tadi itu sesuai dengan kode di data soal. Data soal ya. Di sini nanti banyak ya. Jadi nanti di sini semua folder mapel disilahkan masukkan kode semua. Yang penting tidak ada yang sama nama foldernya, karena pastikan unik. Nanti tinggal kita ketik kode nama, tinggal kita ketik nama folder yang telah kita masukkan mapelnya. Di sini misalnya tes 1. Jadi di sini kita harus klik tes 1. Nah, nama mapelnya apa? Di sini tadi kita mapel umum ya. Di sini nggak ada mapel umum. Kita anggap aja itu mapel bahasa Indonesia. Saya klik bahasa Indonesia, kemudian saya klik ubah. Oke. Dan jika sudah, maka di sini ada langsung nama mapel tes dan kode tesnya. Ini kode tes sesuai dengan nama folder di bagian data soal. Nah, jika sudah, maka sekarang kita akan melakukan tes untuk mapel ini. Caranya, kita ikut dulu langkah berikutnya. Untuk peserta ujian, silakan buka Exambro ya. Jadi untuk peserta itu disarankan nanti menginstal aplikasi Exambro, baik di komputer, baik menggunakan komputer atau laptop ataupun menggunakan HP atau Android. Jadi silakan install Exambro-nya. Exambro-nya juga sudah kami siapkan di bagian software pilihan. Di sini nanti ada Exambro PC ya. Di sini ada Exambro PC. Untuk Exambro Android silakan di-download sendiri di Play Store. Nah, jika sudah di Exambro, nanti peserta ujian langsung men-setting dengan IP yang ini 192.168.0.1.9.1.9 CBT.
Di sini di tutorial ini saya tidak gunakan Exambro, saya hanya menggunakan browser saja supaya cepat. Kemudian saya tidak gunakan klien karena di sini saya tidak akan gunakan klien. Di sini saya gunakan komputer saya terus sebagai kliennya. Saya ketik dulu 192.168.0.19 garis miring. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, untuk nama peserta dan password itu sudah disiapkan oleh admin ya. Di sini bagian data peserta. Di sini ada username dengan passwordnya. Jika ini mau dibuat dalam bentuk kartu, di sini kami tidak menyediakan kartu dan administrasi ujian ya. Jadi di sini kami tidak menyediakan kartu absen dan sebagainya. Tapi jika ingin menggunakan kartu dan administrasi ujian lainnya, itu bisa digunakan di aplikasi yang telah kami buat dalam bentuk Excel. Oke, sini di bagian CBT, kemudian di sini ada aplikasi PBE Excel 78 administrasi CBT iSpring. Tinggal buka aja. Klik enable, jangan lupa. Kita klik OK. Di sini user dengan passwordnya adalah admin. Di sini juga admin. Klik masuk. Oke. Nah, di sini tinggal masukkan aja data utamanya, nama sekolah, kemudian data kelas yang tinggal copy paste aja dari data template tadi, data ruang, kemudian data peserta didik ini dimasukkan juga dari template tadi. Jadi ini sama seperti template yang telah disediakan tadi. Kemudian baru di sini ada cetak kartu. Jadi ini kami sudah siapkan, tinggal cetak kartunya. Ya, ini sekali dicetak kartu berdasarkan kelas atau berdasarkan ruang, silahkan dipilih nanti. Kemudian dipilih ruangnya berapa, halaman ke berapa. Kemudian di sini juga kami siapkan kartu pengawas. Di sini ada kartu pengawas ya. Kemudian juga ada berita acara. Berita acara. Kemudian ada juga absen ya, absen. Ada juga absen pengawas. Di sini absen pengawas. Kemudian juga ada album. Jika ingin menggunakan album. Ini gambar ini diperoleh dari penyimpanan tempat kita menyimpan tadi di sini di bagian aset gambarnya. Nanti akan terganti ke gambar berdasarkan sini. Kemudian ada juga data ujian. Data pengawas ada lengkap, pada integritas juga ada. Nah, ini untuk administrasi silahkan nanti jika tidak ada di aplikasi tadi juga bisa di-download di web kami juga di sini di bagian beranda. Kemudian bagian ini administrasi CBT iSpring. Jika tidak ada di folder CBT tadi, tidak ada di folder ini, maka silahkan download di sini. Baik, untuk peserta jadi kan sudah bisa kita cetak kartu ya sebenarnya. Nah, kalau sudah nanti kita ambil ini nomor peserta dengan passwordnya tadi kita sudah setting di kelas 1 IPA. Jadi kita dulu 1 IPA dulu kita pilih. Nah, ini khusus untuk 1 IPA, saya klik usernya ini, saya copy dulu user, kemudian saya klik yang passwordnya ini, password. Kalau udah kita klik masuk. Nah, di sini akan tampil nanti data peserta ujiannya berdasarkan database. Nah, kalau sudah masukkan token. Jadi token ini diambil di bagian admin, di login admin di sini. Diklik di bagian token. Jadi ya tokennya. Ini token bisa kita gantikan ya, kita gantikan kalau mau gantikan, bisa gantikan secara periodik. Nah, ini tokennya kita masukkan aja token ini, token masukkan. Nanti kalau klien kita tulis di
kita berikan kepada klien sebenarnya. Nanti ini token kita berikan kepada klien atau peserta ujian. Di sini saya gunakan server untuk tesnya. Sedang saya akan masukkan ya, paste. Oke, kalau udah kita konfirmasi. Nah, di sini ada menu ikut ujian, ada ikut simulasi 1, simulasi 2. Sebenarnya untuk peserta ujian nanti itu jika mereka nanti baru pertama menggunakan aplikasi ini, bisa terlebih dahulu mereka ikut simulasi. Jadi bagi mereka itu bisa ikut simulasi 1 dengan ikut simulasi 2. Dan soalnya sudah ada di database. Di sini sudah ada, saya suka soalnya ini soal simulasi ya. Jadi makanya mereka bisa ikut simulasi. Bedanya adalah simulasi 1 ini semua pilihan ganda, simulasi 2 ini semua tipe-tipe soal, semua tipe-tipe. Simulasi ini semuanya jenis soal pilihan ganda. Kalau ikut simulasi 2 ini ada beberapa jenis, ada jenis-jenis soal yang berbeda-beda. Nah, di sini kita sudah ada bank soal tadi, namanya bahasa Indonesia kita buat tadi ya. Kemudian jika sudah maka dia bisa klik ikut ujian. Ini tampilannya ya. Kemudian kita klik mulai. Nomor peserta ini paling wajib. Nomor peserta ini adalah nomor peserta yang harus diisi kembali karena di sini sudah terhubung dengan iSpring. Jadi nomor peserta tadi kita ambil lagi ya, nomor peserta tadi. Ini dari satu IPA ya. Nah, ini dia. Kemudian yang IPA ini wajib diisi lagi oleh peserta ya. Diisi oleh peserta, diketik. Kemudian dijawab. Selanjutnya sekarang dia menjawab soal. Oke, selanjutnya oke, lanjut. Lanjut. Oke ya, sudah siap. Kita di sini ada suruh cek ulang atau selesai. Jadi kita klik selesai, oke ya. Nah, pastikan tampilan seperti ini. Berarti nilai 90, KKM-nya 40. Berarti nanti nilainya bisa dicek di bagian sebagai admin di sini di bagian hasil ujian. Nah, ini dia tadi namanya Agus Nandra, soal umum tadi 1 MIPA, skornya maksimal harus dapat 100, KKM kita buat 80, nilainya tadi 90. Ini pas ya, nilainya 90. Kemudian waktunya waktu sekarang ya, durasi 300 detik. Kemudian yang diberikan sama waktu 41 detik di lab. Nah, ini bisa langsung di-download ya. Di-download hasilnya. Nanti kalau semua sudah menyelesaikan ujian, bisa diklik download Excel. Jadi hasilnya ini bisa dalam bentuk Excel ya. Yes, ini dia hasilnya. Jadi ini hasil yang bisa di-download dari Excel. Baik, kalau sudah, ini sebenarnya nanti kalau memang banyak tesnya nanti bisa dipilih berdasarkan nama tes ya, bisa di-download. Nah, kemudian di bagian data atau ujian ini sebenarnya ada reset log test. Jadi nanti misalkan untuk tes pertama ini sudah semua terisi, kemudian untuk menghapus data tes ini kita klik reset test. Oke, jadi nanti kita kembali ke awal lagi untuk mungkin dibuat ke sesi berikutnya. Untuk bagian berikutnya di sini ada bagian item yang kedua, di sini rekap nilai. Itu kita bisa klik detail jawaban siswa. Misalkan ada jenis-jenis soal bukan aja pilihan ganda atau misalnya ada bentuk pilihan isian dan sebagainya, itu bisa kita klik di bagian, itu bisa kita lihat di bagian C, SUM, HTDoc, CBT, admin, result. Jadi caranya SUM, HTDoc, CBT, kemudian bagian admin, kemudian di bagian result. Ini dia. Jadi nanti hasil ujian, nomor peserta tadi, nama soal tadi, dan waktunya. Sudah buka. Nah, ini jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswa tadi. Jadi kita tahu soal mana yang benar, soal mana yang salah yang dijawab oleh siswa tadi. Ini salah ya. Itulah alur daripada
penggunaan aplikasi rekap nilai otomatis iSpring. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita akan jumpa di pertemuan berikutnya untuk tutorial aplikasi pendidikan lainnya. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan semua sehat selalu dan terus berkarya.